Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, semangat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Senang sekali di sini Ibu berjumpa lagi dengan kalian pada hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, kita akan belajar mengenai materi. Oke, kita akan belajar materi usaha dan energi. Sebelum itu, kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan. Terima kasih sudah memimpin doa kita pada pagi ini. Oke, sekarang Ibu share screen dulu ya. Kita pada hari ini adalah dengan model pembelajaran Jigsaw dan Teams Games Turnamen. Nah, seperti apa model pembelajarannya nanti akan kalian ketahui setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran Jigsaw dan TJT secara daring yang diharapkan mampu menganalisis konsep energi, konsep usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari. Aktivitas pembelajaran yang akan kita lalui pada model pembelajaran Jigsaw dan 3T ini adalah pertama Ibu akan mempresentasikan materi dulu secara klasikal. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas berupa LKPD yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Di sini untuk menyelesaikan tugas LKPD yang Ibu berikan, kalian wajib melakukan diskusi secara berkelompok dan juga ada tugas pribadi yang harus kalian selesaikan, yaitu membuat infografis atau poster yang kemudian juga kalian diskusikan secara berkelompok untuk saling berbagi informasi, kemudian memberikan saran untuk dihasilkan karya-karya terbaik dalam kelompok. Nah, selanjutnya setelah selesai melakukan diskusi kelompok, nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tadi ke dalam presentasi kelas. Jadi presentasinya secara klasikal, di mana semua orang dalam tiap kelompok itu akan dapat mengetahui materi yang kalian pelajari. Jadi saling berbagi informasi melalui presentasi di kelas. Selanjutnya itu adalah permainan. Jadi setelah melakukan diskusi kelompok, presentasi kelas, selanjutnya adalah sesi permainan. Nah, ini yang paling Ibu yakin kalian tunggu-tunggu. Seperti apa permainannya, itu juga akan kalian ketahui setelah menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran ini. Oke? Baik. Kita lanjut. Kita masuk ke materi kita, yaitu usaha dan energi. Apakah usaha itu? Kalian tentu sering dengar ya kata usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 gambar. Ada gambar seseorang yang mendorong gerobak, kemudian ada seorang gadis yang mendorong troli, keranjang belanjaannya, kemudian juga ada seseorang yang mendorong tembok. 3 gambar ini diantaranya ada 1 gambar yang tidak merupakan usaha, yaitu ya, gambar yang ini ya, seseorang yang mendorong tembok. Kenapa dia dikatakan tidak melakukan usaha? Meskipun dia bercucuran keringat, dia berusaha mendorong tembok sekuat tenaga, tetapi temboknya tidak bergeser, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan usaha. Nah, sementara untuk gambar 1 dan 2 ini, jika gerobaknya bergeser dan trolinya bergeser, maka 2 gambar ini dikatakan melakukan usaha. Oke, itu sekilas tentang usaha. Nah, rumus usaha, jika tadi Ibu sudah sampaikan, usaha itu bergantung pada perpindahannya ya. Tidak hanya perpindahan, tetapi juga sudut yang terbentuk dari perpindahan tersebut. Oke, jadi usaha dapat dirumuskan W sama dengan F cos theta dikali S, di mana W ini adalah usaha dengan satuan joule, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah jarak atau perpindahan dengan satuan meter. Sementara theta adalah sudut yang terbentuk pada gaya yang diberikan. Oke, sekarang kita masuk ke energi. Di sini ada beberapa gambar yang kesemuanya merupakan
bentuk energi. Ada energi air, kemudian energi cahaya, kemudian ada energi angin, dan di sini adalah ada energi kimia, yaitu energi yang ada pada baterai itu merupakan energi kimia. Nah, energi-energi ini dapat berubah bentuk. Bagaimana perubahan bentuknya? Itu tugas kalian untuk mencari tahunya. Sudah ke bentuk-bentuk energi, maka energi meskipun dia berubah bentuk, tetapi nilainya akan selalu tetap. Senada dengan bunyi hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk. Dan energi awal itu sama dengan energi akhir. Bagaimana rumusnya? Ya, tugas kalian untuk mencari tahunya. Oke, demikianlah materi yang singkat yang Ibu sampaikan berkaitan dengan usaha, energi, dan hukum kekekalan energi. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, dan lebih mendalamnya terkait materi tersebut, itu adalah tugas kalian untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan materi usaha, energi, dan hukum kekekalan energi. Nah, ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu usaha, energi, dan hukum kekekalan energi. Di sini kalian secara berkelompok, Ibu berikan kebebasan untuk memilih di antara 3 submateri tersebut. Oke, boleh pilih materi usaha saja, boleh pilih materi energi saja, atau boleh memilih materi hukum kekekalan energi. Oke, jadi setiap kelompok cukup 1 submateri saja yang kalian bahas. Jadi secara detail apa pengertian usaha, kemudian contoh-contoh usaha, bagaimana rumus usaha atau persamaan usaha, dan bagaimana cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan itu juga akan kalian bahas di dalam diskusi kelompok. Sebelum sampai ke diskusi kelompok, setiap orang harus membuat dulu atau mencari data dulu berkaitan materi tersebut. Kemudian data-data yang sudah diperoleh tersebut kalian tampilkan dalam bentuk infografis atau dalam bentuk poster. Jadi hanya cukup 1 slide saja ya. Nah, bergantian untuk mempresentasikan karya kalian. Kalian bisa saling sharing, memberikan masukan, saran, ataupun pertanyaan, di mana di situ gunanya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya sebelum dipresentasikan ke dalam kelas. Jadi presentasi kelasnya, selesai presentasi kelas, barulah nanti pertemuan berikutnya lagi kita akan bermain game. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Persilahkan kepada kalian untuk bergabung pada room meeting yang Ibu sediakan. Oh, jadi yang mau presentasi siapa? Aku apa kamu? Kamu aja kan sebagai ketua umum. Oh, berarti syarat untuk bisa mengatakan suatu gaya itu usaha atau bukan, yaitu yang pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berfungsi. Hukum kekekalan energi mekaniknya. Untuk bunyinya aku beda. Aku bacakan Boleh. untuk kekekalan energi mekanik. Menurut aku tuh pada sistem yang terisolasi dalam kurung hanya bekerja gaya konservatif
dan tidak ada gaya luar yang bekerja, energi mekanik total sistem selalu konstan. Jika tidak berada di bawah pengaruh gaya disipatif, misalnya gesekan atau hambatan udara, kecuali gaya gravitasi. Dengar tidak? Menurut Kalau simulasi? Bentar, aku bacakan. Ya. Bahwa karena energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi sebaliknya itu hanya bisa diubah atau dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Iya. Kalau rumusnya kemarin Rumusnya aku juga sedikit berbeda. berbeda Ini ya. Energi mekanik. Kalau aku hukum kekekalan, jadi energinya tuh energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Oh, berarti kayak ini ya. Nih, yang dihukum sini ya. Ya seperti itu yang dihukum nih. Kalau Ya, Mercy Sama. sama ya. Oke. Kalau penerapannya kalian apa aja? Kalau aku ya ini bulan ada, kincir angin, terus PLTA, pembangkit listrik tenaga air, sama motor elektrik tuh yang di penyedot debu itu Penyedot masuk debu. hukum mekanik ya, motor elektrik. Iya. Kalau Mercy Yang sepeda, kincir angin, sama teko yang Iya. Teko pemanas Pemanas air, ya itu. teko pemanas air ya. Ya, Oke. Soalnya kelihatan nggak? oh, kelihatan. kelihatan ya? kayak Itu dari pohonnya tanpa kecepatan awal. 4 kilogram kan. Iya. Nah, itu kan cuma ada satu massa. Mm-mm. Aku pernah gitu pelajari di mana itu katanya kalau cuma satu massa aja, massa di rumusnya ini yang kita nggak bahas-bahas tentang bunyinya gitu, kenapa berbeda. Mungkin bisa Yuna duluan. Nih, bunyi hukum kekalahan energi mekanik pada sistem yang terisolasi hanya bekerja gaya konservatif dan tidak ada gaya luar yang bekerja. Energi mekaniknya itu bersifat konstan, tidak berada di bawah pengaruh gaya disipatif dan gesekan hambatan udara, kecuali gaya gravitasi. Soalnya yang hukum bunyi hukum yang dia tulis itu seperti materi energi gitu, bunyi di materi energi yang bunyi hukum itu, karena energi tidak dapat dimusnahkan. Soalnya kan hukum kekalahan energi mekanik itu kan yang berpengaruh itu cuma gaya posisi awal sama posisi akhir, makanya rumusnya itu kan EM1 sama dengan EM2 yang ini. Iya. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, karena yang berpengaruh cuma posisi awal sama posisi akhirnya, makanya rumusnya hanya bekerja gaya konservatif. Gaya konservatif itu maksudnya gaya yang bekerja pada dua titik yang berbeda gitu, yang dari titik satu ke titik yang lainnya. Menurut aku seperti itu. Ya berarti rumusnya Yuna tuh sama kayak yang aku tulis di hukum tadi ya? Iya, yang itu sama kamu tulis di hukum rumusnya ini. Soalnya yang energi energi potensial 1 ditambah energi potensial energi kinetik 1 ya Dian rumusnya. Iya. Iya. Ini yang EP, di bawah EK, satu. Mana? Sebentar. yang di bawah ini, yang EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Iya. Oh iya. Selamat sore semuanya. Saya Khairul Masudi mewakilkan kelompok dari Jessica, Florencia, dan Atifah Mufidafi Amanila. Pertama-tama, pengertian usaha akan dibacakan oleh Jessica. Silakan Jessica. Terima kasih. Ya. Usaha adalah energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Kemampuan melakukan usaha dikatakan bekerja apabila sebuah gaya menyebabkan benda tersebut bergerak searah dengan arah gaya tersebut. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat biasanya di sekolah, yaitu orang mendorong meja ataupun menarik meja. Rumus usaha adalah usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, dan juga usaha sama dengan gaya dikali perpindahan cos theta. W adalah usaha, F adalah gaya, dan satuannya adalah Newton. S adalah perpindahan, satuannya
P adalah sudut antara gaya dengan perpindahan. Oke, selanjutnya contoh soal akan dijelaskan oleh Atifah Mufidafi Amanillah. Silakan Atifah. Baik, terima kasih. Akan menjelaskan contoh soalnya. Yang pertama, soalnya. Jadi posisi yang pertama di soal adalah F, yaitu 360 derajat. Yang ditanyakan di soal adalah hitung usaha yang pada gaya yang dilakukan Bu Sri untuk mendorong sepeda. Berarti yang ditanyakan soal adalah kita menggunakan Y sama dengan F dikali S dikali cos theta, atau usaha sama dengan gaya dikali perpindahan dikali cos theta. Sekarang kita masukkan angkanya. 350 dikali 150 dikali 60 derajat. Tapi sebelum menghitung hasilnya, kita harus mengubah cos 60 derajat sesuai dengan hasil trigonometrinya. Dan menurut hitungannya, cos 60 derajat adalah 1/2. Jadi, agar lebih mudah menghitungnya, kita menghitung dulu 350 dikali 150. Selanjutnya, 52.500 dikali 1/2 sama dengan 26.250. Jadi, usaha yang dilakukan Bu Sri untuk mendorong sepeda adalah 26.250. Kemudian, ketiga, contoh soalnya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Oke. Selamat siang. Siang. Iya. Mana senyumnya, semangatnya dulu. Ya, berikan semangatnya siang ini ya, walaupun panas-panas harus tetap semangat belajarnya ya. Oke. Baik, hari ini kita akan melakukan sebuah permainan. Jika kemarin kalian sudah berdiskusi kelompok, kemudian sudah melakukan presentasi, sekarang saatnya kita bermain game. Nah, apa permainan game ini? Silahkan dilihat, nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana sistem permainannya. Oke, nama permainannya ini adalah jadi Team Games Turnamen. Jadi kalian berada dalam satu tim untuk memainkan sebuah permainan yang sama. Model permainannya seperti ini, denahnya. Jadi misalkan ada kelompok, ini kalian terdiri dari 4 kelompok. Oke. Jadi kelompok A, B, C, dan D, nanti masing-masing orang di dalam setiap kelompok. Jadi di sini ada Khairul, kelompok 1, ada Devi, ada Jessica, dan Awang. Jadi Khairul, Devi, Jessica, dan Awang. Ini dilambangkan A1, A2, A3, A4. Masing-masing orang dalam setiap kelompok ini akan masuk ke dalam meja turnamen. Jadi kalau kita belajar secara tatap muka, nanti kalian akan bermainnya pindah meja. Jadi berada di meja 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu kelompok kalian akan menempati meja yang berbeda. Nah, karena kita ini sekarang belajar daring, jadi permainannya dibuat secara daring. Ini masing-masing akan berada pada link yang berbeda. Jadi Khairul berada pada link 1, Jessica link 2, Devi link 3, dan seterusnya. Nanti juga urutannya sama. Jadi yang namanya berada pada urut 1, berarti masuknya di link 1. Kemudian namanya pada urutan kedua, nanti berada pada link kedua. Dan seterusnya, jadi ada 4 link. Jadi, selain mewakili atas nama kelompok, kalian juga akan diberi nilainya sesuai nilai masing-masing orang. Jadi skor tertinggi, misalkan untuk link 1, nanti yang diambil yang tertingginya. Misalkan di kelompok yang tadi ada Ginanjar, yang link 1 ada Khairul, kemudian ada Joses, ada Ali, nanti ada di link 1 semua, nanti itu bertanding siapa yang nilainya tertinggi masing-masing link. Kemudian yang kedua, ada Devi, ada Siti, ada Laras, ada Jevana, itu juga nanti masuk di link kedua. Masing-masing nanti diambil yang tertinggi. Silahkan kalian lihat nanti di kolom chat, dan jangan lupa linknya setiap orang sesuai dengan urutan namanya pada masing-masing kelompok untuk bergabung pada link-link yang Ibu berikan. Jadi link 1 untuk yang berada pada urutan 1, link 2 yang berada pada urutan 2, link 3 untuk yang berada pada urutan 3, dan link 4 yang berada pada urutan keempat. Oke, kita mulai dari sekarang. Kalau sudah selesai, jangan lupa tulis namanya untuk kita ketahui urutan keberapa. Siap? Ya? Siap, Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, yang sudah selesai,
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Sekarang kita sama-sama dulu lihat hasil dan caranya. Yang turnamen kedua, berarti yang ada di kelompok yang urutan kedua ya. Oke, Alvin bercita-cita ingin menjadi atlet lari. Untuk itu ia sering berlatih. Suatu hari ia berlatih lari dengan memulai larinya dari garis start. Ia berlari mengelilingi lapangan hingga 3 putaran. Karena kelelahan, Alvin berhenti berlari tidak mencapai garis finish, yang juga merupakan garis start awal ia berlari. Apakah yang dilakukan Alvin termasuk usaha dalam fisika? Ya atau tidak? Iya. Iya, Bu. Iya. Iya. Kita lihat. Jawabannya adalah ya, betul sekali. Ih, seru itu. Oke, kita lanjut. Sebetulnya jenis pertanyaannya sama intinya ya, tentang usaha, tentang energi, dan hukum kekal energi. Hanya saja kalimatnya atau model pertanyaannya yang berbeda. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Edo sedang berusaha mendorong mobilnya yang mogok. Ia mendorong sekuat tenaga hingga mengeluarkan keringat. Akan tetapi mobil yang ia dorong tidak bergeser secara fisika. Apakah yang dilakukan Edo termasuk usaha? Jawabannya apa? Ya atau tidak? Tidak. 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 Kenapa? Karena tidak bergerak. Bergeser. Iya, Karena tidak pindahan. karena tidak bergerak atau tidak bergeser ya, sehingga tidak ada usaha yang dihasilkan. Dari gambar berikut, manakah yang tidak termasuk usaha dalam fisika? Iya, betul sekali ya. Oke, betul. Ini yang di bawahnya ini, yang warna pink-pink tadi, yang ada 50, ada 2 kali, itu berarti bantuan yang bisa kalian gunakan. Oke, jawabannya yang ini adalah A. Apakah benar? Kita lihat. Oke, betul sekali. Perhatikan gambar. Tentukan besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda dari posisi awal. Nah, ini X-nya 0 sampai ke X sama dengan 5. Rumus apa yang bisa kita gunakan untuk Segitiga siku-siku ya? Iya, betul. Berarti untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus segitiga. Berarti rumus segitiga apa? Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Jadi alasnya adalah alasnya adalah 5, dari 0 ke 5 kan berarti panjangnya 5. Kemudian tingginya juga dari 0 ke 5 berarti 5. 5 kali 5 25, kita bagi 2 karena kan setengah alas kali tinggi. Jadi 5 kali 5 bagi 2 hasilnya adalah 12,5. Apakah benar jawabannya? Oke. Jadi kalau bentuk grafik itu mudah untuk mencarinya, tinggal lihat bentuknya. Apakah dia segitiga, persegi panjang, atau trapesium, maka nanti gunakan rumus yang sesuai dengan bentuk tersebut. Sekarang kita lanjut. Jadi tambah 50 poin katanya. Oke, pertanyaan keempat. Kemampuan untuk melakukan usaha disebut gaya, tekanan, usaha, energi, atau potensial. Iya, energi, benar. Ya, Bu. Iya, ini yang materi energi pasti ingat nih. Pertanyaan kelima. Suatu benda berada pada ketinggian maksimumnya, maka energi potensial benda bernilai juga maksimal. Jadi benda kalau berada pada ketinggian tertinggi, paling tinggi, maka energi potensialnya itu maksimal. Nah, saat benda berada di atas lantai atau di atas tanah, di atas bidang datar yang tidak ada ketinggiannya,
maka energi maksimal yang bekerja adalah apakah energi mekanik, energi kinetik, energi potensial, energi air, atau energi listrik? Energi kinetik, Bu. Kinetik ya. Oke, kita lihat apakah energi kinetik jawabannya. Oke, jadi ingat ya, benda kalau dia berada pada titik tertinggi, maka yang bekerja adalah energi potensial. Sementara kalau benda yang menggelinding di atas tanah atau di atas lantai, maka energi yang bekerja secara maksimal itu adalah energi kinetiknya. Sementara energi potensialnya bernilai 0. Oke, terima kasih ya sudah bermain hari ini. Sekarang Ibu tunggu pendapat kalian. Bagaimana kalau ini kita masukkan dalam sebuah pembelajaran kita? Apa pendapat kalian? Yuk. Seru, Bu. Belajar asal pencet. Bu, karena seru, Bu. Seru ya? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, oke. Kompetitif Seru. gitu sana. Ya? Kompetitif. Kompetitif. Lebih seru ini. Kayak yang tadi nih, kayak ada pendapat gitu, kayak Oh, dijelasin gitu. Kalau sendiri-sendiri kan kita kadang ada yang pakai feeling atau yang pakai cara gitu kan. Jadi kayak belum tahu benar salahnya. Baik, terima kasih untuk pendapatnya, dan Ibu minta satu lagi pendapat kalian, berikan satu kata untuk permainan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling atas di layarnya Ibu di sini. Iya, dari Ginanjar. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Patrian. Seru, Bu. Seru. Jessica. Asik. Asik. Khairul. Seru dan lebih berpengalaman. Oke, berpengalaman kata Khairul. Serunya udah tadi ya. Devi. Mudah memahami lah. Mudah memahami, oke. Farel. Fun. Fun, oke. Oke, Laras. Terima kasih, Farel. Ya, Laras. Menarik, Bu. Menarik, oke. Joses. Bagus. Bagus. Belum ada bagus tadi kan, Bu? Belum. Aman. Giovanni. Lumayan, Bu. Lumayan, kata Awang. Rizka. Indah, Bu. Ali. Sempurna, Bu. Sempurna, oke. Jevana. Mantul, Bu. Apa Jevana? Mantap. Mantap apa mantul ya, Jevana? Ya, Siti. Ya, Siti. Simpel dan mudah. Mudah, kata Siti. Oke, Wando. Kompetitif, Bu. Kompetitif. Oke, beri apus dulu untuk kita semua. Oke, berarti Ibu bacakan untuk yang link pertama, lihat di layarnya Ibu. Tadi Ginanjar. Oke, untuk link 1. Link 2 ada Siti. Link 3 ada Jessica. Dan link 4 ada Jevani ya. Oke, beri apus lagi untuk teman-temannya. Semangat ya, yang lain masih ada pertanyaan berikutnya. Oke, ya, terima kasih untuk kebersamaan kalian hari ini. Selesai permainan kita hari ini. Kita berdoa dulu. Belum ditutup, kita berdoa dulu ya. Pimpin doa, Wang. Baiklah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih untuk semangat kalian hari ini dan waktu yang kalian berikan untuk kegiatan belajar kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Sore, Bu. Ya.